Tua pakon samas nasihol manjalo tohonan piga-piga panorang nasalpu. Jadi bagas ombason boy kita marhasa daun kembali dan anggo huidah dong doho itong-atongah ta yang mungkin samas nasihol manjalo tohonan piga-piga panorang nasalpu. Di bagas ombason boy kita marhasa daun ya dear hupatan daun tokin diriku au pandita John Ricky Purba inangi rumah boru saragih niombah nami dua sadada lahi sadada boru sonari hanami tading untuk sementara di udah bisa. Di rumah kontrakan mengontrak di daerah Limus Pratama Regensi Cilengsi. Kita hagan upan nasiam Bapa yang menjadi topik tema kita di malam hari ini, bahan yang diberikan oleh pengurus seksi Bapa GKPS Cililitan adalah konfesi GKPS yang dijabarkan dalam gereja dan eskatologi. Doma hubere on kubani pengurus doma homa ondos Sinyal pandita nami. Laima maaf sinyal John kurang begitu bagus, saya minta maaf. Iya. Tahu orang itu mati gini kan? Dear, Ini dari Zoom-nya, general crash. Jadi ada crash dari Zoom-nya.
Bagus suara. Ya, Kubanina Syam doma tertanggar. Doma, Bapak Dita, Doma, Pak. Doma tertanggar. Doma, Bapak Dita. Dear, boy ma kupukah, Baba? Ya, boy terus sokam, Mak. Boy, lanjut mak. Sada Romawi, konfesi GKPS secara umum, memang anggo berbicara secara konfesi, hitung-hitung GKPS, dalam waktu yang begitu sempit, kurang do pemahaman taholi, hal ini memang dibutuhkan beberapa waktu, beberapa bagian, bahkan beberapa tahapan untuk membicarakan konfesi ini secara terang dan jelas di tengah-tengah. Domu hujai bani panorang on nasihol hu pada si tengah-tengah konfesi GKPS secara umum yang termaktub dalam apa yang diwacanakan dan sudah menjadi keputusan di tengah-tengah GKPS bahwa GKPS mengakui bahasa firman Allah itu tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang menjadi kitab suci di tengah-tengah kita sebagai norma, dogma, ajaran dalam kehidupan gereja. GKPS juga mengaku dan percaya bahwa Alkitab yang berisi kesaksian tentang hubungan dan persekutuan antara Allah dengan umatnya dan makhluk ciptaan lainnya. Alkitab juga berbicara tentang karya Allah yang menyelamatkan umat manusia dari berbagai bentuk perbudakan dosa, pelanggaran, kematian, kebangkitan, serta penghukuman yang kekal. Alkitab juga merupakan karya Roh Kudus untuk menuntun umatnya, untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Hal on boy tidak kita kumbani 2 Timotius 3 ayat 16. Setiap ajaran GKPS harus berlandaskan kepada atau sesuai dengan pokok ajaran yang terkandung di dalam Alkitab. Karena Alkitab merupakan karya otoritas Allah yang mengilmami karya dari para penulisnya. Alkitab mengandung firman Allah yang satu-satunya kitab suci yang diimani oleh GKPS. GKPS mengaku dan mengajarkan bahwa Allah ada yang telah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang satu hakikat yang disebut keesaan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang masing-masing memiliki identitas dan fungsinya masing-masing. Ketiganya adalah kekal dan abadi keberadaannya. GKPS mengaku dan mengajarkan bahwa Allah Bapa adalah
pencipta langit dan bumi dan segala isinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus Kristus adalah firman yang hidup, yang menjadi manusia, yang menderita, dan bangkit untuk menyelamatkan dunia. Roh Kudus adalah Allah yang dalam roh, yang tidak diperanakkan, tetapi berasal dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. GKPS menolak paham yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang menjadi manusia. GKPS menolak paham politeisme, ateisme, animisme, dinamisme, dan menolak ajaran sesat tentang Allah yang bertentangan dengan konfesi yang diakui oleh GKPS. Kita masuk kepada poin 2 Romawi, gereja dan pengertiannya secara GKPS. Gereja yang berasal dari kata eklesia dalam bahasa Yunani memiliki arti umat kepunyaan Tuhan yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib agar diutus kembali untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Dia. Jadi, ketika berbicara mengenai gereja, tentunya haruslah digali tentang visi firman Allah sendiri, sehingga Tuhan yang sebagai Raja Gereja dapat menetapkan apa dan bagaimana gerejanya yang sesuai dengan firman-Nya, dan pemimpin serta segenap warga gereja dapat melakukan tugas pengutusan Missio Dei dalam kehidupan gereja. Memaknai dan memperjelas tentang arti gereja sesungguhnya masih dalam proses sedang berlanjut dan sedang berjalan. Pemahaman umat mengatakan seperti syair lagu rohani, gereja bukanlah gedung dan bukan pula menaranya, tetapi gereja adalah orangnya. Gereja yang adalah sebuah wadah dan wujud persekutuan orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus serta beriman kepada Yesus Kristus. Hal ini memiliki dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan di dalam keberadaan dan dalam kehidupan manusia. Dimensi yang pertama disebut sebagai dimensi spiritual. Sedangkan dimensi yang kedua disebut dengan dimensi sosial, sehingga gereja sering dikatakan merupakan fenomena keimanan dan fenomena kemasyarakatan. Gereja tidak harus mengurung diri dalam sebuah ghetto kekosongan dan tidak hanya mengurus kepentingan sendiri dan mengusahakan keselamatan para anggotanya saja. Gereja harus menjalankan misi Missio Dei, yaitu dalam rangka Allah memperbaharui, meluruskan yang bengkok, memaklumkan kabar baik tentang Yesus Kristus, dan mengikuti Dia dalam keimanan yang pasti. Gereja yang sehat akan menjangkau jiwa bagi Kristus. Seorang penulis, Rick Warren, dalam bukunya The Purpose Driven Church mengatakan bahwa persoalan utama gereja di abad 21 ini adalah kesehatan gereja, bukan pertumbuhan gereja. Menjadikan pertumbuhan gereja menjadi sasaran dan fokus utama akan membuat gereja itu sendiri menghilangkan makna dan panggilannya serta maksud Allah akan kehadirannya. Gereja adalah tubuh Kristus yang berfungsi di bawah pimpinan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Gereja yang sehat haruslah dipenuhi oleh kehidupan Kristus itu sendiri. Dengan sendirinya akan mengizinkan Kristus hidup di dalam dan melalui dirinya dan akan berpusat pada tujuan Kristus untuk menjangkau dan memuridkan orang percaya sehingga kelihatan kehidupan gereja yang utuh. Pemahaman gereja Protestan dalam era ini menekankan bahwa gereja sebagai umat Allah yang mengembara
God, Pilgrim People, dan implikasi dari gambaran gereja sebagai umat Allah. Gereja harus memiliki misi yang jelas, dan pemikiran tentang gereja bagi Protestan disimpulkan sebagai berikut dalam 3 poin. Yang pertama, gereja dalam misinya harus menghadirkan kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, gereja sebagai sarana dan tanda kerajaan Allah melalui perdamaian, keadilan, kebenaran, kehidupan baru, dan penuh cinta kasih. Gereja adalah umat Allah dalam arti komunitas dunia orang percaya dalam mengikut Kristus melalui iman percayanya. Gereja adalah pernyataan tubuh Kristus di dunia yang terbentuk dan hidup dari dan oleh firman Tuhan sebagai persekutuan orang percaya dan dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Karena gereja hidup dari dan oleh firman Tuhan, maka hidup yang dihidupi oleh firman Tuhan tampak dalam kesetiaannya, memenuhi panggilan dan suruhan Kristus dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani. Yesus Kristus adalah kepala gereja, sehingga segenap tugas, panggilan, dan suruhan gereja berasal daripadanya dan semata-mata untuk semuanya dalam menyatakan perbuatan Allah yang besar. Gereja adalah kudus. Kekudusan itu bukan karena perbuatan baik para anggota ataupun umatnya, melainkan karena kekudusan Kristus sebagai kepala gereja. Kekudusan gereja dibangun oleh kuasa Roh Kudus sehingga menjadi persekutuan orang-orang kudus. Melalui persekutuan orang-orang kudus, diharapkan agar para umatnya bersedia untuk terbuka, mendapat pengampunan dari Allah jika mereka sudah bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Di dalam pengertian GKPS adalah persekutuan orang Kristen dari segala tempat yang dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah, Juru Selamat dunia, serta yang terpanggil ke dalam persekutuan yang esa, am, dan rasuli, selaku bagian dari tubuh Kristus di dalam dunia. GKPS adalah persekutuan yang dihimpun oleh Roh Kudus dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, orang tua, pemuda, remaja, anak-anak, baik laki-laki dan perempuan, penguasa dan rakyat jelata, yang kaya dan yang miskin, yang cacat dan yang sehat, yang bodoh dan yang pandai. Di dalamnya Kristus adalah Tuhan dan kepala gereja. Dalam gereja melalui GKPS dipanggil dan disuruh oleh Kristus untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani sebagai teman sekerja Allah, serta turut mewujudkan kehendak Allah di dunia ini. Dengan demikian, GKPS tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan terpanggil untuk selalu menyangkal diri dan mengorbankan kepentingannya sendiri agar semua orang mengalami pembebasan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Gereja dalam GKPS masih berada di tengah-tengah dunia bersama-sama dengan gereja-gereja lainnya yang terus bergerak menuju kepenuhan hidup di dalam kerajaan Allah. GKPS terbuka untuk dunia, agar dunia terbuka kepada undangan Allah untuk turut serta dalam arak-arakan orang percaya menuju pemenuhan janji Allah akan kerajaannya di dalam Yesus Kristus. Gereja dalam GKPS dan gereja-gereja lain di sepanjang zaman terpanggil untuk mewujudkan keesaan, kekudusan, keimanan, dan kerasulan dalam memenuhi tugas panggilannya sehari-hari.
GKPS turut mewujudkan gereja Kristen yang esa di dunia, yaitu keesaan di dalam Yesus Kristus. GKPS terpanggil memelihara dan mengembangkan ajaran kekristenan yang kontekstual secara kritis, sehingga ia tidak terjatuh kepada paham sinkritisme, okultisme, dan ajaran-ajaran gelap lainnya hasaparion, langbe jupah itonga-tonga gereja GKPS. Kita sandingkan dengan eskatologi, seturut kepada apa yang kita imani dan apa yang harus kita jalani dalam persiapan-persiapan paimahon Kristus Yesus napa dua halihon. Eskatologi adalah bagian dari teologia dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia atau akhir zaman dari seluruh umat manusia yang biasa dirujuk dengan bahasa hari kiamat. Eskatologi berasal dari kata Yunani eskatos dan logos. Eskatos menunjuk kepada hal-hal akhir, last lasting, dan logos artinya firman, ilmu, perkataan, atau pengajaran. Eskatologi berarti pengajaran tentang hal-hal terakhir, yaitu mengenai akhir zaman, atau dalam perjanjian lama disebut sebagai eskaton, hari Tuhan, dan hari kepedulian Allah. Allah akan datang untuk mendirikan kerajaan Allah menurut perjanjian lama pada Nabasaia. Dalam perjanjian baru, eskatologi menyatakan penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama, yaitu kehadiran Tuhan Yesus Kristus di bumi. Namun, penggenapan ini masih sebagai penggenapan pertama. Istilah umum lainnya yang sinonim dengan eskatologi adalah parousia dalam bahasa Yunani, artinya kehadiran, ketibaan, dan kedatangan. Bahkan juga penampakan Yesus Kristus atau Mesias kembali. Istilah eskatologi atau parousia menunjuk suasana hal-hal yang terakhir pada akhir zaman. Akhir zaman dimaknai sebagai kehadiran Yesus Kristus kembali. Ada saat itu, ia akan menghakimi segala manusia yang hidup dan yang mati. Dan akan memanggil orang-orang yang percaya ke dalam hidup yang kekal sampai selama-lamanya, sampai kepada keabadian. Penggenapan akan kepenuhannya masih akan diwujudkan pada masa kedatangan Kristus kembali. Karena itu, pada dasarnya eskaton atau akhir zaman itu sudah mulai dan sedang berlangsung di bumi saat ini. Artinya, eskatologi itu sudah direalisasi, sudah hadir di bumi ini, sekalipun penggenapannya masih akan disempurnakan pada kedatangan Kristus kembali. Eskaton yang sudah dan sedang ini ditandai dengan kehadiran Roh Kudus dan pemberlakuan sakramen di dalam hidup gereja. Dalam Wahyu, kitab Wahyu dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Semua hal ini meneguhkan kita bahwa eskatologi masih dalam bentuk penantian, dan penantian ini adalah penantian yang pasti, sebab Allah telah menjanjikannya. GKPS menekankan bahwa kedatangan Tuhan pada waktu yang tidak diketahui kapan ia pasti datang kembali. Karena itu, setiap orang percaya harus selalu siap sedia sebagai mempelai perempuan yang selalu siap sedia menanti kedatangan mempelai laki-laki sebagaimana yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Mari melakukan kehidupan yang tidak bercela, tidak bercacat,
serta berkarya di dalam Tuhan, sehingga masa penggenapan kedatangan Kristus menjadi masa-masa penantian yang penuh sukacita. GKPS percaya dan menyaksikan Tuhan kita Yesus Kristus sudah sedang dan akan datang kembali kelak pada hari eskaton untuk membangunkan orang yang mati yang merujuk kepada suasana akhir zaman. GKPS menolak kedatangan Kristus kembali ke dunia yang dapat ditentukan oleh manusia. Langi botoh age ICP, atigan parohni panakobornginin, kapan eskatologi itu akan berlangsung dan terjadi. GKPS menolak bahwa masih ada pertobatan sesudah orang meninggal. Langadong be hamubahon niukur, anggodong majupah panorang, parujung goluh ni sada-sada jolma. Ada beberapa pandangan mengenai eskatologi. Yang pertama, eskatologi postmilenialisme, amilenialisme, dan premilenialisme. Eskatologi postmilenialisme merupakan suatu pandangan yang berhubungan dengan masa akhir zaman atau yang akan datang, yang percaya bahwa kerajaan Allah sedang meluas di dalam dunia melalui pemberitaan Injil dalam karya penyelamatan dari Roh Kudus pada setiap individu yang percaya bahwa dunia pada akhirnya akan dikristenkan dan kedatangan Kristus akan terjadi pada akhir dari suatu periode panjang yang penuh dengan kebenaran, damai, biasanya disebut dengan 1000 tahun. Yang kedua, eskatologi amilenialisme merupakan suatu pandangan mengenai akhir zaman yang berpendapat bahwa kerajaan 1000 tahun tidak ada sebelum dunia berakhir. Sampai akhir dunia hanya terdapat satu perkembangan paralel, baik kebaikan dan kejahatan, kerajaan Allah dan setan. Sesudah kedatangan Kristus yang kedua pada akhir zaman akan terjadi kebangkitan secara umum serta penghakiman untuk semua manusia. Pandangan yang ketiga, eskatologi premilenialisme merupakan suatu pandangan yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi sebelum 1000 tahun. Tuhan akan mendirikan kerajaannya di bumi selama 1000 tahun. Dalam ini semua akan ada dalam beberapa kebangkitan dan penghakiman yang terjadi. Kekekalan akan dimulai sesudah kerajaan 1000 tahun diakhiri. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi titik tolak pemahaman teologi secara GKPS tentang eskatologi. Harapan yang dipahami oleh GKPS, jika Yesus tidak bangkit, maka akan sia-sialah iman orang percaya dan menjadi percuma apa yang telah Yesus lakukan semasa hidupnya. Kebangkitan dari antara orang mati ini membuat Yesus menjadi sejarah iman sebagai Yesus Kristus yang tersalib, bangkit, dijadikan janji ilahi untuk pengharapan akan masa depan. Pengakuan akan kebangkitan Yesus ini sesuai dengan pemahaman iman GKPS bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus, maka orang percaya akan dibangkitkan dari kematian dan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia dalam keadaan yang mulia. Sebab itu, maut, kematian, bukanlah kata-kata akhir dalam segala sesuatu, melainkan hidup dalam kuasa kasih Yesus. Tindakan Allah membangkitkan Yesus dari kematian adalah puncak dari peristiwa janji ilahi. Dalam peristiwa ini, Allah menjaminkan janjinya itu dengan memberlakukannya di dalam pribadi Yesus. Janji Allah mengenai ciptaan baru akan dipenuhi hanya oleh karena Yesus yang dibangkitkan menjadi penciptaan baru bagi seluruh realitas dan tibanya kerajaan Allah di masa depan eskatologi. Kesimpulan,
Konfesi GKPS membawa gereja menjadi alat Tuhan untuk membawa para umatnya mempercaya Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus dalam kesatuan yang utuh dan dalam keberadaan Trinitatis. Yang kedua, gereja membawa umatnya untuk memberikan realitas dalam kehidupan yang baru dan dapat menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini melalui sikap dan keimanan yang sejajar dengan pengajaran daripada Roh Tuhan, Roh Kudus, sehingga pertobatan menjadi kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Yang ketiga, keimanan umatnya dalam kesatuan gereja GKPS mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus Yesus kembali ke dunia ini. Untuk itu, mari menantikan kedatangannya eskatologi dengan kesiapan yang tidak tercela dan tidak bercacat, agar kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan umatnya dan dapat menerima kehidupan yang kekal di dalam anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang keempat, jadilah sebagai imam bapa yang menjadi gereja yang hidup dalam menantikan eskatologi parousia Tuhan Allah dengan kehidupan yang berkenan di hadapannya. Dan Bapa dapat membawa keluarga dalam pelayanan dan persekutuan yang berdampak. Ini menjadi tematik GKPS dalam kehidupan yang menggereja, khususnya di tengah-tengah GKPS. Aima naboi ipatorang hanami secara singkat bani konfesi GKPS gereja pakon eskatologi dalam pengimanan dan dalam praktek kehidupan, bagaimana kita sebagai gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh, gereja yang benar-benar beriman di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit dalam menanti-nantikan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya. Biar kubani Bapak Moderator, silakan kembali kubamu. Terima kasih Bani Bapak Pendeta John Ricky Purba nah memberi penjelasan nah cukup ganjang teneh tentang konfesi gereja dan eskatologi. Berita nalah menukun alani cukup bagas jana lumayan do pemantauan agak ganjang. Berhani panorang bani sisi pertama tulu halak manukun tak pe sharing pe boy berhani panorang tulu halak isi hita mani Bapak Situa Eben Saragi nakam sadaham boy oke sadah teneh isi hita sadanari dua nari Petpa sek 4. Bagaimana Pak? Boleh, boy. Boy sadat Oke, 2. Sambil dipersiapkan teneh, itu kita lebih serenari. Bagaimana dengan Pak? Oh, Pak Situari Tonang. Oh, mantap. Siap. Ya. Kasih. Yang ketiga, Le ya. Siap. Oke, makasih Le. Senari na perlu be berhanai panorang hubani Situa Eben Saragi. Rekam lebih. Terima kasih bagi kesempatan neberen jauh nami suku-sukuku sada dasa masalah saksi Jehova. Jadi kan pengertian pakon saksi Jehova kan beda. Jadi sejak kita mengida saksi Jehova, apakah itu masalah iman mereka yang tidak sesuai dengan iman yang kita pegang, atau memang cuma masalah pemahaman? Apakah karena cuma pemahaman mengenai ayat-ayat Alkitab sehingga mereka tidak dengan kita punya Tritunggal? Kalau ini dong dia katakan masuk atur masonanya ya jari roll kurs dekinan hari nasi dekin untuk dapat nasida pemahaman lain ini. Jadi ya yang penting mengakui Yesus pada satu saat ya Roh Kudus untuk mengajari nasida
mulak na sida sarupa pemahamata mengenai Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dia tongon pemahamata mengenai Jawa. Terima kasih. Terima kasih Bani Situa Eben Saragi. Nah berikut nih berhana Bani Lewi nami Situa Weldian Saragi. Kamu Lewi. Ban horas wa pandita. Terima kasih banyak torangan nadop ipada sam nakunai. Memang dema bani awal pemaparan ni hampir dema yo juga kan bahwa memang waktu ini sangat terlalu pendek untuk membahas on. Jadi memang adong pikir-pikir nakunai na jadi concern namin na perlu terkait tantangan gereja sonari ini. Jadi anggo ididah kita i tengah-tengah GKPS sendiri sonai tantangan gereja secara global di nuhur nami memang bani abad 21 kan cukup berat ya. Di samping perkembangan teknologi sonai homa ya kesibukan nih warga gereja membahen pertumbuhan di gereja langsung harapkan naseutuh nih. Ai boy terbukti humbani sisi jumlah jemaat na hu gereja melalui survei doma ibuktihon bahwa tren ini menurun. Naga sukun nami kita sebagai GKPS na gereja berbasis kesukuan di nur nami memang panggilan gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa itu kan relatif ruang lingkupnya lebih kecil ya, lebih terbatas kepada orang-orang yang bersuku Simalungun. Jadi sonahado GKPS menjawab bahwa gereja itu harus bertumbuh dalam arti bertumbuh secara iman dan juga tentunya bertumbuh secara kuantitas jemaat. Jadi memang boido homa pitah bertumbuh, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang jemaatnya bertumbuh secara iman. Tetapi ninuhur nami tidak bisa juga dipungkiri bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang secara kuantitas juga jemaatnya bertambah. Amana perlu bi. Napa dua hon terkait dengan eskatologis na konene hon ni bahwa pendeta ninuhur nami memang pasal hari kiamat atau akhir zaman on memang kalau tidak dipahami dengan iman ninuhur nami memang ini akan sangat sulit untuk bisa diterima. Bagaimana kita bisa membayangkan hari kiamat, akhir zaman? Jadi memang ini bisa juga jadi ya perdebatan artinya bahan diskusi pakon ni ya ulangnya antara kita sama Kristen pakon ni simbalok peninur nami bodoh jadi bahan diskusi nasonon. Jadi memang perlu memahami on berdasarkan iman bukan berdasarkan logika ni nur nami. Halanya kesonon amar bualena pokoknya salak simbalok tetapi ia memang aliran sadia nalang memerlukan sholat 5 waktu pokoknya nalegarai. Jadi memang ya tahombana hidup nizul maun sama aja dengan hidup binatang-binatang yang ada di luar sana. Jadi ketika dia sudah mati ya sudah berakhir kehidupannya gitu. Jadi yang memang secara logika kita pakai memang hal-hal tersebut bisa jadi menjadi pemahaman kita, tetapi kita sebagai hal Kristen di Nur Nami, hal GKPS, pemahaman eskatologi di Nur Nami harus dipahami melalui iman dan percaya. Jadi yang memang berdasarkan logika dipakai kita memang kita tidak akan bisa nyampai kepada pemahaman bahwa ada akhir zaman, bahwa ada kehidupan setelah kematian itu. Amin Nur Nami dua poin naboi pada sekarang. Terima kasih, Mak. Ya, terima kasih Bani Layu Nami Situa Weldian Saragi. Nah berikut nih
Nilawi nami huma situa aritonang. Bekam lawi. Ya, terima kasih leh. Oras Bapak Pendeta, Oras, Pendeta Preses. oras. Oras Bapak. Anak kuno tertarik kumbani tentang kebangkitan Bapak. Kuno dibahas bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kelak nanti atau pada akhir zaman, bahwa tujuannya adalah untuk yang pertama untuk memusnahkan yang antikristus, yang tidak percaya sama Tuhan Yesus Kristus, atau memusnahkan kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Baru napa 2 tahun Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah meninggal atau orang-orang sudah mati. Baru napa tuluhon mengumpulkan atau mengumpulkan orang-orang yang percaya kepada Yesus dan yang akan ditebus masuk ke surga. Jadi kembali tentang kebangkitan Bapak. Kebangkitan bahwa Tuhan Yesus datang nanti kedua kali atau pada akhir zaman akan membangkitkan orang-orang mati. Jadi selama kan siringdo ya tahun sunon Bapak gorong marujung golu ge. Contoh tak orang tua atau tulang sonai siringdo dia tahun sunon oloi huta tak nai jokpe di kota. Wah, doma dialog Tuhan Bapak doma sonang di lambung ni Tuhan Tuhan Yesus ini. Tapi John ya tahun bahwa Tuhan nanti datang ke dunia ini, datang kedua kali, akan membangkitkan orang-orang mati. Berarti nadoma manusia, nadoma baru junggolu, berarti lape bangkit, berarti lape ilambung ni Tuhan Yesus di surga, berarti tetap dope di bumi atau di dunia. Jadi suku-sukuku ialah kadang pemahaman selamon baru junggolu tatori diar perjana orang baik atau orang benar jadong do persepsi tak do masuk ke surga do mai lambung ni Tuhan Yesus sih. Tapi soni tahun masih akan dibangkitkan nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi dia do Bapak yang go baru junggolu Pak. Ya percaya bani Tuhan Yesus Kristus arhorjani kuria. Jadi apakah sudah di sisi kanan Tuhan Yesus atau lambung ni Tuhan Yesus di surga atau di dalam kuburannya Bapak di bumi yang masih sukuku Bapak Pendeta. Saya baikkan kesimpulannya kalau orang meninggal atau mati apakah masih di bumi itu atau sudah di surga di lambung Tuhan Yesus ya bagi orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Bapak. Oke, terima kasih bani lawi nami situa aritonang. Sunari berhanami panorang bani Bapak Pendeta John Ricky Mambalosi Bekam Pendeta nami. Mike ya. Terima kasih hubani Bapak Samas nami, Bapak Samas Dekris Purba yang sudah gabi moderator tai bagas bornginon. Kalau ada sebuah pertanyaan, kubata haganupan seksi Bapak GKPS Celilitan, anggodong merujung goluham, persaya doham ke surga. Sama seperti lagu Haleluya ai, tuja doham, dok mate ham. Anggo amin kondo wapur saya itu 100% saya ke surga. Aido sewiri kon Kristus. Anggo songon simole ole do sanggar itu pidalan mangida holi mai naha
Di Jalotanohin do haganup nih ya. Memang berdiri di Jalotanohin, na jukat, na bujur, na kaya, na miskin, na dakdanak, pakon nama tua, semua diterima Tuhan. Persoalannya, dokosisahi pertandingan kita di dunia ini, apakah kita mendapat golden, emas, na humbani na ibataai. Anggon ini Bapak Situa Eben Saragi Nokanai, pasal saksi Jehovah, memang denominasi gereja terlalu banyak di tengah-tengah Indonesia ini. Tapi walaupun banyak denominasi itu, ada yang tidak perlu kita masuk ke dalam ranah mereka, yaitu konfesi pakon dogma yang mereka imani. Karena anggo masuk mahita hujai, kita akan masuk ke dalam ranah gereja akan saling menghujat, gereja akan saling menyalahkan, gereja kita akan menjadi lebih besar dan lebih kudus, lebih roh pasing ni mahita marimbang konsilia. Sehingga sosok ni ahli Taurat, si boto surat halak parisi bani panorang ai, mereka seolah-olah melihat golongan-golongan lain, pengikut-pengikut Yesus itu lebih di bawah kualitas rohani mereka. Konfesi kita mengimani Trinitatis, Sitolusada Tritunggal. Anggo saksi Jehovah tidak. Yang mereka imani hanya satu yang mereka imani. Dan tidak perlu lagi menghormati hal-hal yang lain. Tidak perlu lagi mengimani hal-hal yang lain. Cukup hubabu. Anggo domba dear hubungan ni hubabu ku atas ai, dear mahaganupan, mereka akan imani bahwa mereka adalah saksi Jehovah, saksi Tuhan yang benar. Jadi, apakah saksi Jehovah benar? Kalau kita bilang, ya menurut mereka, dogma mereka, konfesi mereka, ajaran mereka, mereka imani itu benar. Engkau mengidah dalam keterbukaan gereja yang sehat, gereja yang menjadi terang. Anggo gereja kesukuan adalah hohomion. Kita tidak perlu ijai martopap-topap dok, ijai tangis-tangis dong, nggak perlu. Aku imani hakomion itu bisa membawa pertumbuhan rohaniku, hakomion itu bisa membawa kedamaian dalam keluargaku, kehadiran sosok gerejaku kutampilkan dalam family di tengah-tengah keluarga. Jadi biarlah saksi Jehovah bertumbuh beriman di Indonesia ini sebagai apa yang mereka imani, tidak kita menyalahkan keimanan mereka. Apalagi yang banding-bandingkan kita homaku bani Parugama Simbalokta, mereka juga punya sekte-sekte yang lain yang tidak bersama-sama dengan NU, dengan Muhammadiyah. Karena itu yang paling penting, baik saksi Jehovah, GPDI, Pentakosta, dan lain sebagainya, mari kita hadirkan terang cahaya Tuhan dalam mempersiapkan diri di tengah-tengah kesediaan paimaimahon eskatologi ai atigan rohni. Jadi ada seorang bijak maka tahun yang sudah ujur, yang sudah tua sekali, jika saya meninggal besok, hari ini saya akan menanam pohon cemara. Artinya, pada hari-hari saat dia akan merujung guluh nih, dia akan melakukan hal-hal yang terbaik yang berguna untuk sesama. Adomu kujai biar hitung-hitungan denominasi gereja yang berlaku saat ini, baik apapun di tengah-tengah kita imani saja, GKPS, gereja yang lain, saksi Jehovah, mari mempersiapkan diri dengan baik, bani hajong-jongannya sebagai gereja yang hidup, ibagas na paimaimahon eskaton parusia hari ini naibata. Na paduahon, kumbani Bapak Situa we Saragih, benar tantangan gereja saat ini, banyak yang terdaftar tapi kualitasnya bagaimana? John Calvin mengatakan kondisi gereja sekarang ada hidden church dan semi hidden church. Ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan.
Gereja yang tidak kelihatan itu, nah tahun Bapak John Calvin on, yang juga dikatakan oleh Bapak Situa Weldian Saragih, dia terdaftar, tapi langung kamar minggu. Dia terdaftar, tapi persembahan bulanannya dia kasih. Dia terdaftar, tapi yang gue pertongguan di rumah nih jaloni do, tapi lang enggak ia masuk ke dalam ranah persekutuan. Mar minggu lang tarida, anggo pertongguan di rumah nih dasa sebagai tuan rumah ia tarida. Legan hunjai lang tarida. Itulah dia namanya gereja semi hidden church, gereja yang tidak kelihatan. Lang tarida persauran nih, lang tarida persekutuannya. Aido si gati hasoman makatahon ya nah sama pendeta ngolang mar minggu peau ujuma peau ijai pe udah mar minggu memuji Tuhan, betul, dimanapun kita bisa memuji Tuhan, tapi persekutuannya tidak ada, bersaksi bersekutunya tidak ada. Kalau ngadung ijai tidak ada persekutuannya. Karena itu mari kita memperlihatkan gereja yang betul-betul kelihatan itu adalah dia terdaftar, dia mengaminkan hukum gereja, dia menjalankan semua hak dan tanggung jawabnya, dia hidup sebagai gereja yang penuh cinta kasih hubani hasomannya, dan dia juga harus mampu menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan yang bergereja. Nah, mengikut tentang gereja kesukuan di KPS, panggilannya lebih kecil, di tengah-tengah gereja-gereja yang lain. Sebenarnya memang kalau dalam bahasa Simalungun ini Bapak Situan Nami, martijur hulangit madabu hutonton dasawon. Akhirnya kena kepada kita sebagai para hamba. Seorang penafsir makatahon pertumbuhan kemajuan sebuah gereja ditentukan oleh para hamba-hambanya. GKPS mencanangkan perjuma tanganan 4:1. Ini kan menjadi sebuah polemik dan pertanyaan yang cukup dalam. Aku sebagai pandita, apakah sudah saya jalankan 4:1 ini untuk memperlihatkan kuantitas dan kualitas keimanan secara persauran di Bagas Nadia? Atau sama sekali opat perjuma tangananku, sada pilang adong nah unggah kusisei, langongga huarahkon, langongga homa pajupah. Yang lebih parahnya, aku tidak tahu yang 4 ini siapa saja juma tanganan. Ini sel grup yang kecil, tapi bisa membawa efek yang besar. Sel grup yang kecil, tapi bisa membawa hasoman nalegan marparsauran di Bagas Nadia. Pengharapan kita, silakan kuantitas bahat, tapi kualitasnya juga harus teruji. Kuantitas secara keanggotaan silakan luar biasa, tapi mari kita perlihatkan bagaimana gerakannya harus bisa bersama-sama. Aido naisurahon, sehingga panggilan eklesiologi itu, gereja itu, songonadok hupapar honokanai adalah keluar dari kegelapan masuk kepada terang. Orang yang hidup menggereja, seksi Bapak yang hidup menggereja, kualitas imannya pasti teruji. Ibotoh nido, sonaha do ruhut-ruhut, ibotoh nido sonaha hajongjongan, ibotoh nido sonaha kepatutan dalam kehidupan. Karena apa? Dia sudah dipanggil dari kegelapan masuk kepada ranah yang terang. Kalau kita terus hidup dalam gereja itu, pasti lambin tipak mapar sahabat. Artinya, efek kehadiran gereja itu sebagai persekutuan orang kudus membawa kehidupan yang semakin lebih baik di tengah-tengah perguluhan nih seksi Bapak. Hatir gason haring gason nih kita sebagai Bapa malim imam di tengah-tengah kehidupan yang bersekutu di tengah-tengah gereja, lambini botok kita mah hajong jongata sebagai malim dalam kehidupan keluarga. Nabotoh ma sonaha dosa sitong ni makaholongi inang parsonduk bolonta bani kehidupan parumah tangga ota.
Kita tidak akan mau lagi mencemarkan podomanta. Kita tidak akan mau lagi hidup sebagai bapa nama ruhur-ruhur baik. Kita tidak akan lagi hidup sebagai bapa yang hidup dengan dunianya sendiri. Tapi kita hidup sebagai bapa yang sudah menggereja, dan gereja itu ada dalam kehidupan Bapa. Secara sederhana, Nasiul kepada si John, mari kita hadirkan GKPS gereja itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kita hadirkan gereja itu dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga damai sejahtera, ibadah itu, perjumpaan pakon naibata, memang benar-benar kelihatan. Au wamin kondo, nasyam kita nah hadiri John 37 orang. 37 orang. Ini bilangan yang tidak sedikit. Ini bilangan yang cukup kuat. Kalau tolong baterainya nih. Kalau kita 37 mampu menghadirkan terang cahaya Tuhan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga kita, pasti GKPS Cililitan ke depan menjadi gereja yang benar-benar persekutuan orang kudus, membawa dampak dan efek yang jelas. Itu pengharapan di dalam cinta kasih. Yang berikutnya tentang eskatologi, naihatahun Bapak Situa Wel Saragih, hari kiamat akhir zaman, memang tidak kita bisa bawa secara rasio. Sadalan kubani khotbah hari Minggu yang kemarin, 1 Yohanes itu, untuk mengimani kasih tongan itu, perdebatan di tengah-tengah isi dia, tidak bisa membawa rasio, logika, akal sehat dengan keimanan. Siapa kita tidak kenal dengan Nimrod, desainer Menara Babel. Rasio pola pikir intelektualnya di atas Israel. EQ, IQ di atas, tapi imannya tidak ada. Jadi untuk melihat eskatologi, melihat parusia hari Tuhan, kedatangan Kristus kedua kalinya, lang terbaik kita dengan memakai rasio. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, anak ni jolmain pelang mamboto atigan parokniai. Orang-orang yang pernah kita dengar, Mama Lauren, sampai ke Mama Lemon juga, mencoba-coba untuk meramal-ramal tentang kehadiran Yesus Kristus kedua kalinya. Sampai-sampai beberapa pendeta ditangkap mengumpulkan orang-orang dengan menjual harta bendanya. Besok Kristus akan hadir. Langsung naik parguluhan di halak napor saya. Makalah nahu paondos itu ngatong-ngahta, penantian itu, penantian dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena ada kepastian di sana. Kita menanti kalau tidak ada kepastian, pasti ada ungut-ungut. Pasti akan ada rasa bosan dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak pasti. Tapi jika kepastian penantian itu, ada kepastian di sana, kita akan enjoy life. Kita akan enak, santai, di dalam iman, di dalam persekutuan, di dalam rohani, paimai mahon, atigan ma parohni Yesus ai. Lang palagabi satu hal yang berat, itu tengah pargulu kota. Kapanpun, bagaimanapun, kita siap. Karena apa? Embrionya di dalam keimanan kita sudah besar. Berbagal ma iya itu tengah pargulu kota. Ase nini Bapak Situa we Saragih tokin dasa guluh ta. Benar. Seorang bijak maka tahun guluh tahun seperti seorang peminum teh. Selesai dia minum, dia pulang. Tidak akan kelihatan lagi punggungnya. Kita juga seperti itu. Tokin dasa guluh ta itano khasiangan. Hari ini kita bisa berzoom,
Kita tidak tahu esok bagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita. Natuari paju paham pakon hasomanmu keluarga, sindohor tetangga, besok kita sudah lihat di media sosial dia sudah pergi meninggalkan kita. Itulah dia kehidupan. Lantar botoh atigan paroh ni panako bornginin. Kalau kita tahu kapan roh ni panako bornginin, kita sudah adakan persiapan-persiapan. Ben kita masak pamilian kita ma polisi rumah talau roh ma panako bornginin tolong malobe ini. Kita lah. Karena itu setiap orang yang hidup, setiap ciptaan akan mengalami kadaluarsanya. Tidak ada yang everlasting, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semua punya expirednya, waktunya. Tapi paimaroh ai, nahado pargoluhota, itu yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang menjadi kehidupan kita. Itu yang menjadi warna daripada eskatologi yang Tuhan inginkan kepada seksi Bapak GKPS Cililitan. Ase perdalanan ni guluh taon nasa tokinon seperti peminum teh ini jelas arahannya, jelas tahapannya, dan jelas juga tingkatannya. Tani Tuhan maka tahun anggona mambotoh nama der HP langi horjahon pardosa duai. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kehidupan kita juga kita tahu bagaimana yang harus kita kerjakan. Tapi bagas haganupan ai, mampuhon hamba ni komitmen ni bagas dirimu, karena hidup ini hanya sesaat dan sementara, sebentar saja. Mari kita perlakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Bani Bapak Situa Aritonang, masalah kebangkitan Bani Yesus Kristus ai, dia naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengikut dia setelah dia menampakkan dirinya di Emmaus, Bani Maria Magdalena, Thomas dan Simon Petrus, dia mengatakan seperti ini. Aku akan naik ke surga untuk persiapkan tempat bagimu. Jadi domai pasir-sir na ibata parkundulanta. Bagaimana hidup nyuhur ai ondos kubamu, ondos kubaku, ondos kubata. Anggolangdas kuli hidup nyuhur ai, tempat duduk yang sudah dipersiapkan Tuhan Yesus itu akan kosong. Soya ma, sia-sia ma ai. Sia-sia sekali. Domai pasir-sir, somal doa yang gue bani pesta-pesta gereja, bani acara-acara yang besar, bani kursian nyai, bani doa bupati, anggota DPR, Kapolres, tamu-tamu terhormat. Dipersiapkan kursinya, tapi pada saat hari hanya dia tidak datang, siapapun tidak akan bisa duduk di sana. Jadi, hapor saya otak ai mengarah hujai. Tuhan sudah persiapkan tempat duduk bagiku. Halaniai hupadear-dear ma hidup niuhur ni naibata ai manggoluh marbuah marbagali bagas goluhku sebagai bapa. Asesi tong ada perbaikan diri. Ada kontrol self dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus itu membawa pencerahan dan pembaharuan. Kebangkitan Yesus itu membangkitkan orang mati. Kebangkitan Yesus itu mengumpulkan orang percaya. Songon ini Bapak Aritonang nokanai, godo merujung goluh. Dua do Bapak nabujur itanohon. Sanggah tubuh pakon sanggah mati. Ai bujur ma bapahon ini pada langung gamar minggu. Bujur do bapahon, Roma anak ni dom mabos tangi jin bakkenia bani rumah-rumah ni. Eta do dingkon hita lo be bapa na bujur ni. Ungga do tangir hona siam ditangar na siam lagu bapa na bujur.
Bapakku na bujur. Padahal sangga manggoluh itano hasianganon si dia mana mamboto sona habujuron di bapak. Jadi sangga pertubuh pakon sangga permati. Kalaniai dalam memakai bahasa anggo marujung gulu saja, tidak usah kita bilang mangalop, ialop. Anggo doma ialop Tuhan, atiga ni taruh konuse. Anggo doma ialop Tuhan na bata Bapa si anu nini. Ko saya kan maningun taruh kondo. Jadi bahasanya ini kan sering membawa dilematik itonga-tonga kita pakon problem secara personal. Doma marujung gulu selesai. Doma marujung gulu Bapa si anu nini. Doma marujung gulu inang si anu. Tidak usah kita pakai bahasa yang berekor. Yang kita tidak bisa juga menjawabnya. Jadi setiap yang mati, ya lop Tuhan dong. Elo jama Tuhan mangalopa-lopai. Langai humorjani. Langai. Ya, marujung gulu saja. Janah, anggodo marujung gulu sada-sada halak. Baik ia parhorjani kurian ini Bapak Aritonang situ apa kona legan-legan. Nah haduai. Anggo makalah na hupaondos banina siam. Ijai huata hondo marhite teks na ondos kubanina siam. Tuhan akan mengumpulkan mereka. Mengumpulkan mereka. Banisada ianan. Jadi lang mayapayap. Lang hujay-hujon. Lang songon simagot hasaparionay be. Dilo kita melobe simagot ni Bapak taay lang besonay. Karena apa? Do may patupu. Karena itu dalam kehidupan gereja napay may mahon eskatologi ay lang adong behasa parion. Tidak ada lagi kehidupan. Karena apa? Nadong mamarujung guluhay patupu do banisada iyanan. Ase Oima marhite konfesi, gereja, dan eskatologi ini membawa kesiapan di tengah-tengah kita Bapa, bagaimana memprediksi kehidupan kita sebagai gereja, sebagai imam malim, yang hidup kita hanya sesaat dan sementara ini, memperbaiki diri, merefresh kembali keimanan kita, untuk paimaimahon atigando rohni Yesus Kristus yang kita tidak tahu kapan dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aima lobe naboy kupadas ondosma hubani Bapa Samasta Dekris Purba untuk kembali membuka termin kedua. Ya, terima kasih Bani Bapak Pendeta John Ricky Purba, sangat dalam teneh. Untuk berikut ini berhanai panorang sesi berikut ini tulu halak nokan maadong icet sada na lobi aima Bang Joni Purba. Isitan apa duahon, pakon apa tuluhon. Bagaimana dengan Lai Ramdi Sipayung? Bisa nih kritis do Bapakon. Siap, sedikit aja ya. Oke, siap. Lai yang kedua ya. Ya. Baru ini isi kita Mani Bapak Sanminar Purba. Ham menukun ham. Lang, oh ya, oke. Gimana, Le? Sehat, Man? Sehat, Man, si Topu? Boleh. Oke, dapat konten. Boleh. Ya, sekali orang perlu menukun Bang Joni tadi leda, perlu beda. Dapat holi leram di Sipayung baru napetulun ham. Oke, Bang Joni, silakan. Dipersilakan. Ya, selamat malam. Lagi luar Om, jadi lang pala membuka lang kuli data. Ya, siap. Luar negeri. Selamat malam Bapak Garuban. Selamat malam. Adong ongga perbualan ni
i grup Bapak on tentang permateni jolma secara fisik. I bagas perbalanon isu do napa mate honon. Tuhan do simbolis do angko sibo contoh ni orang makatahu Tuhan. Alani alasan ni Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Paduahon hembari ayat ni si Ayub. Nama ni cobai iblis, tapi perbualan ni iblis pokon ni Tuhan. Boleh cobai hoya, besi Ayub, tapi engkau usaha ni lang boy bam. Tapi ron ini nama katahon mati halani dong na sambalik nari membaik contoh nama te bunuh diri bisa dapat mate honai Tuhan nanti simbolis dong man Jawa ni bisa ai kan bunuh diri memang ada percobaan bunuh diri dasa kemampuan simbolis angko napa mate honai Tuhan suku kupandita meluruskan on. Kira-kira kesimpulan ni, lang pala kesimpulan ini, naijado pilihan na si Tong. Apakah simbolis, apa Tuhan? Ari parpunyai. Parmateni jolma secara jasmani. Ang rohani, ya dong, pasti betuakan. Secara jasmani malu beningon. Amana perlowe. Napaduahon tentang kompesi. Ada arti ini kompesion. Amana paduahon. Napatuluhon bagaimana sebenarnya gereja GKPS makatahon makan hidup membina jemaat untuk secara iman agar dekat kepada Tuhan dan secara sosial kemasyarakatan. 3% do ihur jahot Tuhan ihur jahon di KPS ase benar-benar jadi pengikut Tuhan warga GKPS on. Kalau ini di Nurhuang gue jahon 100% agak berat do, tapi harusnya 100%. Agi sosial kemasyarakatan 100% ningun lang gue jahon GKP 100%. Apakah 50-50? Sejauh mana kekuatan di GKPS membawa jemaat ai? Asiboy berlaku nokkan horja ase jenges keimanan ni umat pakon ni kehidupan sosial ni kemasyarakatan. Kira-kira usaha-usaha adon na boy event GKPS untuk mencapai misi ni ai. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Bani Bang Tony. Ini berikut ini langsung mah Bani Lawi nami. Lawi Ramli Sipayung. Horas, selamat malam. Selamat malam nih. Horas Pandita, ai sukun-sukunku hampir mirip dodot si Laijonia inak kanai. Cuma nau songonon sonahdo idah kam pertumbuhan iman Kristen kita halak si Malungun. Jadi kedua sonaha idah kam kemajuan para sarjana teologi kan GKP si Malungun. Soalnya sonon pendeta, aku kadang-kadang erado ya istilahnya ibarat nak kuliah ini songon survei mai bain, anggo tangar-tangar songon lagu si Malungun, sebagian baru lagu toba, anggo lagu toba, lagu pop nipe banyak yang layak dinyanyikan di gereja.
apalagi tambah maju sonari. Anggo hita si Malungun, sonari, na maju malagu ni, do ni nai, pembulung tawar ni, duma tolu datu suduk demban ni na. Ay mau perkembangan ide si Malungun lagu-laguan. Depusi ay kuma, pandit sono. Jadi ponggado tangar hala marjamita sononin. Kalau Anda pemuda atau pemudi mau berpacaran sama yang lain iman itu, Anda adalah orang bodoh. Kalau Anda benci saya khotbah begini, silakan. Saya tidak mau halus-halus berkhotbah. Sampai-sampai sononin humarakam pendeta. Ai piga do hita gereja Batako. Saya tidak bisa berkhotbah halus. Kalau umpamanya mau dengar yang halus, coba aja pergi ke gereja Batak. Nih. Anggo datang kita nadon tekam. Jadi onggodo nasyam membain survei di seluruh jemaat masing-masing gereja. Mungkin surveinya ini bisa aja dibuat ini mengenai kasih. Adong 3 kasih mana sebenarnya paling tinggi bertumbuh di situ. Anggo songon nai sukun-sukun kawan nak kinai masalah orang mati pasti ke surga atau tidak, ini menurutku sonon humado pandita. Kalau kita seorang Kristen, apalagi kita udah gembala, kita harus tahu mana jalur itu yang negatif, mana yang positif. Kadang-kadang kita tidak sadar karena terlalu tinggi magnet dunia di dalam diri kita, tidak pernah puas. Jadi kadang-kadang ya ate kena HP lawe diri bana mai jinsing butuh ni kurni. Apalagi ni ada dua gembala harus mengetahui diri dia sendiri bahwa dia itu dikontrol Roh Kudus. Sampai-sampai adong do anggo lain gereja ta dong do makatan sonon. Dosa ada 2, ada dosa bisa diampuni, ada yang tidak bisa diampuni. Nih. Ahama ini tidak bisa diampuni. Anda sudah bertobat. Nih. Anda sudah mengerti firman. Lalu kadang-kadang Anda langgar. Nggak ada yang tahu Anda pikir begitu. Padahal kalau memang sudah ada Roh Kudus di dalam diri Anda itu tidak mungkin terjadi. Atau bisa juga karena Anda sering begitu, Roh Kudus tidak pernah tinggal di dalam diri Anda, katanya. Itu memang lebih pendeta. Selamat malam. Terima kasih. Lawi nami Ramli Sipayung. Berikut ini lawi nami hama lawi sehat man situ bu situ atene. Lawi tabalon. Lawi tabalon ya. Selamat malam. Oke, siap. Pilihan dulu ya, lebih jadi. Selamat malam Pak Pendeta. Anggo bani gereja mungkin kita anggo Trinitatis mungkin ya sudah mengetahui Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Cuman pas dia nomor fungsion kita menyatakan dia itu Allah, pas dia kita menyatakan dia itu ada Anak, pasti dia kita menyatakan dia itu adalah Roh Kudus. Ame suku-suku tentang Trinitatis. Nah, pada 2 tahun tentang gereja. Dong tersingan karena situ eben. Setabi saya na menginformasikan. Anggo hanami sopak do merdu agama dalam rumah. Anggo bapak on di do pas mana ketoni situ eben ai. Tahun 70-an, 71, 72 dia sudah misionaris di. Dia menyatakan bukan gereja, dia rumah doa. Dia misionaris di sektenya itu. Tahun 72. Jadi hanami 2 agama di Jabu. Bana agama niai, hanami nyombah nikon oma GKPS. Dan puji Tuhan dia kembali tahun 76 menjadi GKPS.
Apa yang terjadi kami tidak tahu. Dia kembali terdaftar di gereja GKPS Tigarunggu. Aima pilihan nih. Angguan nami gereja GKPS Sintaraya. Jadi kalau adu berdebat, langan ngerti ini, dia lebih tahu. Tahun 74, awal LPSD, dia sudah ada Holy Bible, mau berbahasa Inggris ya. Dan mereka tidak ada memakai bahasa Malungun. Jadi hudi nggak do Bapak Pendeta, aku LPSD, may buat misionaris nih, iwonceng-bonceng dau, Purbatonga, Kuraya, sepanjang pinggiran Danau Toba, bahkan laku untuk membaca, maybe rebaku Alkitab bergambar, menara, majalah menara, guru yang agung. Jadi yang gue berdebat, pas lu naik tahun nih Bapak Pendeta, nggak ada artinya, nggak ada ketemunya. Mereka tahu, tapi ada plus minusnya. Anggo ingat, dia itu pagi dia pasti berdoa, langsung bernyanyi Shalom Elohim, Shalom Elohim, itu doanya. Malam mau tidur berdoa, itu juga nyanyikan Shalom Elohim. Jadi gue lamaran bilang bana, tidak pernah main-main, harus dalam 1 minggu itu direkam bana di Bitepai, baru putar, langsung lagi. Jadi memang penuh dia dipersiapkan. Jadi aku kadang-kadang, aku 10 tahun mas, kadang-kadang ada kelemahanku tidak kepersiapkan. Dan mungkin ya mereka lebih dominan ke perjanjian lama, Musa. Mereka mengakui Yesus kok, tapi tidak Tuhan. Natal mereka tidak rayakan, tapi kebangkitan mereka rayakan. Jadi yang gue adu berdebat tentang agama, ya nggak ada ketemunya. Mungkin like dong saya di Jakarta nanggo dia purba mungkin ditandai dua. Dia punya gereja satu. Leku marga Sumbayak dia opung dia purba tanda dua. Lang boy berdebatkan kami tentang agama. Itu gerejanya, dia pendetanya, biasanya itu pendetanya. Gerejanya besar. Tidak ada adat. Jadi anggap aja Bapak Nami, hal ini kategori tondongku dia, baju Jebuniai ya dominasi dia karena dia menguasai semuanya. Jadi yang gumma das tentang agama, ya kita harap apa yang kita imani, dia yang diimani dia, itu aja. Langsung artinya berdebat karena tidak ketemu. Jadi mungkin ya apa menghidupkan dapat dobi Bapak Pendeta. Apa yang kami lakukan dalam keluarga kami? Hal ini sih dia kategori ya masuk ke gereja mereka harus baptis. Tidak ada baptis terpercik bagi mereka, harus selam. Kalau sempat kita baptis, ikut mereka baptis selam, ya udah salah kita karena tidak ada 2 kali baptis. Itu prinsip gereja, prinsip ibadah. Jadi mungkin ada si horjahonon nami yang gue penjubah sunai keluarga Bapak Pendeta. Hal ini yang gue malah ngerti ini diperdebatkan tentang iman susah, tidak ada ketemu. Terus napatuluhon mungkin tentang akhir zaman. Anggo akhir zaman ini mungkin termasuk seperti film Armageddon lah. Itu mungkin hampir sama lah. Jadi memang anggo sendiri ya pribadi dah. Saya mengetahui dan saya mempercayai itu ada. Sebelum itu ada, ya kita lakukan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan itu aja. Namun anggo pikir kita tidak ada ketemunya. Jadi dong sada sebelum Bapak Pendeta, Ibu Tanah Minani Sintaraya, zaman Pendeta Sibue ya, di Kine Bandung, dong du jai sebayak kusada, namar goran tapi margani lang kusibuk dah, namar goran si Bisman, oka sumak kumar duita dong. Jadi ijual ma artani, ijual ma genup artani na iuta, lama ihu Bandung, katanya di situ Yesus turun. Tiki zaman-zaman Sibue Bandung. Sa keluarga si di Bandung. Jadi mulak mengutak usukun merbuali mana mikode. Ya narubis mas langsung ke surga ini ko. Ini perbolin kode mon. Ya, ayaw kan berusaha. Yang gulang jadi nah habenon. Iya,
ada juga plusnya. Aku kan berusaha. Tapi kalau nggak jadi, nah benon. Jadi lembak diri menghakimi dia, wah salah doai. Apa berani kita menghakimi itu? Tapi memang dia berusaha untuk saya ingin bertemu dengan Yesus. Sampai kujual semua hartaku. Berani, siapa yang berani menjual harta sekarang untuk bertemu Yesus? Ah, jadi enggak lah dong menjawab baik. Jadi sosonon, nah kira-kira kita menanggapi pendeta. Ada mungkin Bani Otik suku-suku nawi. Terima kasih. Terima kasih. Ilawi sehat Mas Tupu. Langsung may balo si Pandita Taneh. Ya, terima kasih Mak kumbani Bapak Joni Purba. Nadoma memberi compare perbandingan tentang permateni Jolma secara fisik. Isedona pamatehon di compare dibanding dalam kondisi situasi Job, Ayub, pakon hasoman naman dolos na bunuh diri. Anggo ibu kita kumbani permateni Yesus ikayu parsilang. Hamba paku bagas tanganmu mah wondos kon khosahku. Dop ai rotap ma khosahni. Karena itu dia menyerahkan dirinya. Rotap ma khosahni anggo ibu kita nai hataun ham siapa yang mau dan siapa yang melakukan ini Allah do atau simbolis do. Ini kan tidak bisa menjadi sebuah jawaban yang Allah atau simbolis langbo ihoma. Tidak ada yang dipastikan yang gomandolos nah. Allah tidak akan punya kerinduan untuk pemateuan hojolma secara mandolos karena apa? Hukum gereja juga tidak mengimani itu. Jadi pasal permati itu memang rotap hosahni selesai. Tanpa lagi polemik ai dipertanyakan menjadi pertanyaan question mark yang begitu besar. Isu do pemateuan hunai, nei batadu, simbolis do, lang. Nah pasti rotap mahosahni, selesai. Nah kedua, apa itu konfesi? Konfesi itu adalah pengakuan iman penganut agama. Pengakuan iman penganut agama, penganut gereja dalam dogma GKPS. Pengakuan iman kita apa? Trinitatis. Pengakuan iman kita apa tentang gereja? Pengakuan iman kita apa tentang sakramen? Pengakuan iman kita apa tentang eskatologi, kebangkitan pakunalegan? Pengakuan iman itulah yang dijabarkan oleh GKPS yang harus diimani oleh setiap warga GKPS. Kita harus percaya pengakuan iman kita dalam penganut agama Kristiani adalah Trinitatis secara GKPS. Aima konfesi. Napa tuluhon tentang kehadiran gereja secara keimanan di dalam Yesus Kristus dan komunitas sosial. Apa usaha GKPS untuk membawa jemaat bertumbuh di dalam keimanan secara Kristus dan keimanan secara relasi kepada komunitas sosial. Usaha GKPS anggo ibu kita secara hajong-jongan bani pelayanan itu sudah ada. Pelayanan melalui ibadah, pelayanan melalui ibadah keluarga, pelayanan melalui sakramen sehingga ada pertobatan pakunalegan. Ini tergantung kubani personal individunya. Gereja pasti mengajarkan kebaikan di dalam keimanan, kepercayaan kepada Yesus Kristus secara horizontal dan wujud nyatanya secara vertikal kubani hasoman jolma. Persoalan sekarang adalah usaha sudah ada, tapi apakah usaha itu sudah benar-benar bisa direalisasikan oleh gereja yang hidup itu sendiri? Apakah sudah bisa dimaknakan dalam kehidupan sebagai gereja yang hidup, baik sebagai bapa, baik sebagai inang, baik sebagai niombah, pakon parhorja nikuria. Jadi kehadiran gereja itu, usaha gereja itu efeknya, dampaknya harus ada. Maningondo palegan, maningondo lobih halak na mangguluh ibagas gereja,
pakon halak nalang ongga atape jarang hu gereja ibagas persahap pangabak panisi parlahu pakon bahasa tubuhnya. Itu harus. Anggo mados-dos do berarti tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Maningon dong do halubihan. Hasurungan kubani halak yang sudah mengaminkan gereja itu membawa cinta kasih, membawa keselamatan, membawa pengajaran yang baik, itu yang dia apresiasikan, itu yang dia hidupkan, dan itu yang dia aplikasikan di tengah-tengah kehidupannya. Jadi memang kalau kita berbicara tematik GKPS, persekutuan dan pelayanan yang berdampak, apa yang bisa dilakukan oleh GKPS dalam wujud nyata persekutuan yang berdampak? Terlebih bani masa pandemi sonari. Apa yang bisa diperlihatkan GKPS dalam usahanya melalui pelayanan yang berdampak? Karena itu, wujud nyatanya apa? Memang kalau persekutuan itu, GKPS tetap mengemas walaupun dalam partordingni paligan-legan do hati pakan pakon hati balani melalui ibadah, melalui pelayanan pakon persekutuan legan-legan berbeda-beda, tapi tidak lari hubani koridor konfesi pakon apa yang sudah ditetapkan GKPS, hitung-hitungan pelayanan dan persekutuan yang berdampak, walaupun sinergitas dalam wujud nyatanya masih 30% usaha itu. Belum berbuah banyak, Bapak. Dan usahanya juga belum kelihatan kontras dan kental sekali. Ini yang masih kita nanti-nantikan, baik secara kantor sinode pusat, baik secara resort pakon, secara jemaat. Bani persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Tapi itu menjadi proses dan pengharapan di dalam doa ke depan bagaimana kita mengemas sehingga usaha GKPS bisa menghadirkan kualitas keimanan jemaat, warga gereja, mengaminkan, mendekatkan diri kepada Kristus, dan kehidupan komunitas sosialnya juga baik. Aulang kubotoh, Bapak, bani program Nasyam, apakah pernah dicanangkan atau diprogramkan doa subuh sekali sebulan seksi Bapak GKPS Cililitan? Itu kan usaha juga. Bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan? Silakan ada relasi yang baik dengan Tuhan secara personal dengan menghadirkan komunitas kita. Dua atap tulu halak martupi bagas goran ku itonga-tonga ni si dia dua mini Yesus. Jadi anggo doma usaha itu, program itu kan melekat do bata. Anggo 5 saling marsitonggoan Nasyam, saling marsitonggoan kita, pasti efeknya hiduratnya kuat. Pasti. Ini kan usaha secara seksi Bapak yang tidak terlepas daripada koridor pakon label GKPS. Jadi kita do nagabe ujung tombak untuk on. Karena tetap mengacu kepada apa yang diharapkan kumbani kantor sinodeta, kantor sinode GKPS. Memang kehidupan namar GKPS ini indah kalau dihidupi. Halani kehidupan namar GKPS ini membawa kekristenan di dalam solidaritas kultur budaya. Ijon mah namin pendekatan-pendekatan secara kultur budaya yang menjadi usaha GKPS, bagaimana pendekatannya kepada persekutuan dan pelayanan berdampak sehingga keimanan jemaat semakin lebih baik, persekutuan di dalam kehidupan sesama juga membawa dampak yang baik. Anggodoma yau kon yamin kon kita, apa yang menjadi kerinduan Tuhan ibagas perdalanan di guluhta, disitulah persekutuan kita semakin jelas bani hajong jongata. Nah berikut nih humbani Bapak R. Sipayung,
Satabi Bapak kumbani 2 poin on, saya tidak pernah survei tentang ini. Sonahado pertumbuhan iman Kristen Halak Simalungun saya belum pernah survei. Yang kedua, Sonahado kemajuan para sarjana teologi khususnya GKPS Simalungun saya belum pernah survei. Tapi jujur dan dalam kehidupan secara sarjana teologi secara pelayan GKPS dalam era 4.0 sekarang, dalam kerinduan-kerinduan jemaat sekarang, memang dituntut kami sebagai sarjana, sebagai teolog, khususnya pendeta GKPS, harus menjadi pendeta yang di hati jemaat. Saya tidak bisa menjadi pendeta di hati jemaat kalau saya stagnan dalam pelayanan. Maningun doa membuka diri, maningun doa memperbaharui diri, maningun doa mengisi diriku. Pengisian diri itu berlangsung ibagas, saya harus mau banyak belajar, banyak membaca, banyak menerima kritik dan saran sehingga memacu aku untuk lebih baik ke depan. Memang di tengah-tengah GKPS Sonari, Zona Pertumbuhan Iman Halak Kristen khusus di Jakarta ini, Audoma 33, tapi tidak menjadi survei yang pasti ya Bapak Ramli Sipayung, Setabi Bamu, karena saya tidak survei. Yang pertama, Anggo Huida 33 Resort, 33 Kuriana Doma Hudalani Mamukah bulan 2 tahun 2021, yang kontras dampak niai, tidak ada lagi okultisme yang melekat di tengah-tengah goluk nih halak Kristen khususnya GKPS. Artinya itu sudah ditinggalkan. Langa dong BI, khusus bani daerah diaspora, kita panggil sholat on, anggo i daerah-daerahna, di distrik 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, itu mungkin masih ada sedikit. Tapi anggo batai daerah-daerah panggil sholat, itu sudah ditinggalkan karena apa? Kita masuk kepada ranah rasio bersanding di dalam iman. Jadi, aido nahwidah hitong-tongah kehidupan rohani orang Kristen khususnya Simalungun yang ada di daerah diaspora kita di distrik 7 ini, dan bagaimana kualitas sarjana teologi sekarang ya seperti itu. Mari kita doakan ke depan sehingga ada pembaharuan dan perubahan yang lebih baik. AC Haganupan, pendeta khususnya yang ada di distrik 7 ini, kembali ke Bani Nawata Honokanai. Aima dicintai dan di dalam hati. Hal ini merambilan nasa sitong, ini sedo humbani pamangan, tapi humbani perlahu. Apa nasiam setuju atau tidak setuju, tapi itu dia realitasnya. Kalau merambilan secara pamangan itu hanya kualitasnya 40%, tapi merambilan secara perlahu itu 60%. Itu lebih kental, itu lebih kontras. Karena apa? Dia bisa secara nyata kelihatan. Anggo huatakon sonondo golu per rumah tanggaon, tapi di dana siam do rumah tanggaku menjadi rumah tangga yang hancur berantakan, nasiam tidak akan percaya dengan apa yang ku katakan. Karena apa? Umbani pasurdo nalimutanai. Tapi yang gue di Danasiam, apa yang kukatakan itu menjadi sebuah realitas, itu menjadi ambilan ibagas parlahu, satara sejajar pakun, ambilan marhiti pamangan. Kemajuannya ke depan, Andohar sarjana teologi, STH, apalagi sekarang dibutuhkan IQ, EQ, dan pemikiran yang mengglobal secara teknologi. Ini menjadi ruji-ruji doon, menjadi cambuk doon kubenami untuk bisa semakin lebih baik ke depan sebagai pendeta, sarjana teologi na doma. Itu doon na ibata mangidangi tonga-tonga ni kuliah ini. Nah, mengikut penanya ke-6, Aima Bapak Situa Sehatman Sitopu,
Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Allah sebagai Creator, pencipta, Yesus Kristus sebagai Savior, Juru Selamat, Roh Kudus sebagai Spirit. Ini di mana kita katakan, yang pertama di dalam konfesi kita, ini dinyatakan melalui pengakuan iman rasuli. Di bagas perdalanan ni guluhta, yamin kon hita do, bahwa kita tinopan ni naibata. Made in naibata. Domu hujai imago dei ai segambar dengan Allah itu berbuah di tonga-tonga guluhta. Ase sitong imago dei ai tondui aido Roh Kudus itu yang mengajari kita untuk berbuat lebih baik bani parkulu kota. Asimarhite hidup niuhur holong ni naibata anugerah itu di dalam Yesus Kristus kita menerima kebangkitan dan kehidupan yang kekal nantinya. Tidak perlu berdebat, tidak perlu memperlihatkan kekurangan dan kelebihan bani dogma gereja-gereja yang ada di sekitar kita. Karena itu akan menambah kerikil-kerikil tajam, seolah-olah ada yang lebih, ada yang kurang di tengah-tengah. Nah, jangan seperti itu. Langpalai banding-banding konhita, gereja sianu, dogma sianu, ajaran di gereja ay langpala. Ipadear-dear kita malah apa yang kita imani dalam pengakuan kita, konfesi kita, dalam sakramen kita, kita mengaminkan percik, itulah yang kita aminkan. Anggosi dia selam, itulah yang mereka imani. Jangan itodo kita salah do baptisan pandidion selam itu tidak bisa. Karena apa? Kata Tuhan Yesus, kita bukan menjadi hakim bagi sesama. Biarkanlah Kristus yang menjadi hakim nanti, bani eskatologinya nantinya. Jadi perdebatan tidak akan menyelesaikan. Karena apa? Batang tubuhnya sudah berbeda. Batang tubuhnya sudah berbeda. Pasti akan ada benturan-benturan. Kalau sudah dua-duanya keras, pasti akan ada yang patah. Alaniai kubani keluarga Bapak si Topuno kanai, sonaha mahanami yang go sonai. Silakan bersama-sama tetap dengan melakukan iman percaya masing-masing dalam dogma gereja masing-masing dengan menghadirkan cinta kasih. Aida sebab kalau ngaido si bagala, nanggodong masonai, perbedaan itu akan tersingkir perlahan-lahan. Dopai pasal eskatologi anggo nini Bapak Sitopuno kanai mengimani, harus kita imani. Harus kita imani bahwa itu akan terjadi. Seperti yang dilakukan pendeta Sibuya Patupun Halak dengan menjual segala sesuatunya. Bani halaman 4, buku halaman 4, Nahupadas Kubani Nasyam, makalah yang ini sederhana, dikatakan dalam konfesi GKPS, GKPS menolak kedatangan Kristus kembali ke dunia ini dengan dapat ditentukan oleh manusia. GKPS menolak kedatangan Kristus dengan ditentukan oleh manusia. Itu sudah masuk kepada ramalan yang dilakukan oleh pendeta Sibuya. GKPS menolak itu. Alaniai, apapun kata orang tentang dogma ajaran pakon hasutan, arahan kubata tentang eskatologi nokanai, hari Tuhan kedatangan Kristus kedua kalinya, tidak usah terganggu iman percaya kita. Karena apa? GKPS menolak. Kita juga menolak. Anggodong Halak meramal tentang kehadiran Kristus kedua kalinya. Biarkanlah kita persiapkan hati kita, iman percaya kita, sadalan kubani, persiapan yang baik. Lakukanlah apa saja yang diperintahkan Tuhan. Itu ngatonga pargulu kota. Karena itu adalah kesiapan bani eskatologi, bani hapor sayota. Naima, terima kasih ma ondos kubani Bapak Purba, nagabi moderator ta. Terima kasih Bapak Pandita Adong suku-suku ni Don Benitet Aima bani Bapak Sitpa Jantileri Purba. Sunahado tanggapan ni GKPS pasal teologia rapture
na iyakini jemaat nalegan. Maksudnya pasal teologi pengangkatan. Isada baru na berikutnya terakhir. Ubata ati adong nalamanukun sada sahalak terakhir. Biasanya si Jem biasanya terakhir don in time. Jem yang manukun saya Jem atau yang berulang tahun. Ronitua Sinaga. Lanjut lah ya, lanjut. Lanjut ya. Makasih Leko. Jadi emang dah. Iya Le, nggak apa-apa Le sekali. Oke. Penutup suku-suku naik nokon pendeta sekaligus Benham kesimpulan nih. Aima penutup nih. Terima kasih. Sukun-sukun via Bapak Moderator, sonahado tanggapan di GKPS pasal teologi reptur pengangkatan meyakini Jemaat Nalegan. Terima kasih mahu bani Bapak Janti Leri Purba, nado membahen sukun-sukun marhite chat. Teologi reptur ini, teologi pengangkatan, memang pengangkatan tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Tapi karena pertumbuhan dan perubahan perkembangan teologi semakin lebih luar biasa lagi, banyak juga orang mengimani bahwa teologi reptur ini adalah pandangan tentang akhir zaman di mana gereja nantinya akan diangkat pada saat Kristus datang kedua kalinya ke udara. Dan melalui gereja itu, orang-orang sekelilingnya yang ada di dalam gereja akan bertemu dengan Kristus pada akhir zaman. Namun secara GKPS kita tidak mengimani ini. Kita tidak membuat ini sebagai konfesi kita, walaupun gereja dan eskatologi tadi. Memang benar, gereja dan eskatologi, reptur inilah dia. Bahwa pada saat eskatologi, gereja itu nanti diangkat ke atas ke udara. Ibuan Kristus ma'ai holi kubani ianani. Tapi GKPS, Bapak Jantileri tidak mengakui tentang teologi pengangkatan ini, karena di Alkitab juga tidak ada teologi reptur yang mengatakan untuk hal eskatologi seperti ini. Tapi sah kalau ada orang, ada para teolog, ada penafsir yang mengimani teologi reptur ini, silakan mereka mengimani, tapi kita tetap berpegang kepada apa yang dikatakan tentang eskatologi sadalan kubani konfesi GKPS. Terima kasih, Mak. Langsung kesimpulan nih Pendeta sekaligus penutup. Ya. Tunggu penutup. Tunggu penutup pakon pasu-pasu doon. Iya. Aido. Aido. Oh ya. Der kubani kita hagan pantar lebih indah siam seksi Bapa GKPS Cililitan nak hinahulungan bani kesimpulan nih. Bapa sebagai gereja yang hidup tetap mempersiapkan diri dengan memberlakukan apa yang diharapkan Kristus dalam kehidupan kemaliman keimaman Bapa ibagas napai maimahon parohni Yesus Kristus. Jana kita Bapa membeban keluarga untuk lambin roh dearni perguluhan ibagas partunduyun pakon parhasomanon sesama ilobe-lobeni Tuhan naibata. Karena buah keimanan kita itu di dalam anugerah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Lakukanlah yang terbaik. 3P parusia ai tidak menjadi persoalan. Yang penting marsangap naibata bani perguluhan mihita Bapa. Amin martonggo mahita. Terima kasih terpuji maham Tuhan. Bani haganup holong pakon hidup ni ukurmu nama masuk hanami. Boy hanami papulik kondiri nami. Seksi Bapa GKPS Cililitan bani namar saur pakon ham ibagas ham marhite penelaahan Alkitab nami
konfesi, GKPS, gereja, dan eskatologi. Tuhan mampuhon ham hanami, laho patahidahkon, pengakuan iman percaya kami sebagai gereja yang hidup, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, untuk semakin lebih baik, lebih pasing guluh nami, bani napai maimahon, Kristus Yesus napa dua halihon, nagabe Mesias, Hakim itonga-tonga parguluhan nami. Ben hamhan nami Tuhan gabi Bapa na bujur, Bapa Nasari, malim na bertanggung jawab itonga-tonga guluh parumah tanggaw nami. Haganupan khorja tangan nami Tuhan, bani palegan-legan profesi nami Bapa, sarihon ham kanami, pasu ham marlopit ganda. Buka ham tingkap berkat muhun Bukit Sion mengalir di tengah-tengah guluh parumah tanggaw nami. Pasada ham tong-tong rombuk riah nami, pakon inang personduk bolon nami Tuhan. Ase tong-tong sada rombuk riah nami ibagas kolong na kumbamu, mandugahon parau rumah tangga nami be. Sada hanami Tuhan, lako mamamahkon nama dear hubani niombah nami. Asiboy terrealisasi, tercipta, gereja na etek-etek itong-atong guluh parumah tanggaw nami. Pargugoy ham, ajari ham hanami tong-tong marasoman konton duimu, asilambin ihaholong ihanami, hamba ni guluh nami. Marbuang main, ihaholong ihanami samah kanami jolma pakon diri nami sendiri. Tuhan, pasu-pasu ham, pengurus seksi Bapak Kuria muon pakon pembimbing, asirup si dia Tuhan, ukehen huhuluan, bani haganupan program-program ni si dia, nasihul ihobaskon si dia Tuhan, ibagas tahun 2020 sadaon. Si manupak hubani nama dearin Bapak marsangap tarmuliaham. Sadakan nami bagas tonggo nami on Tuhan. Ibu toham do nama sa itonga-tonga negara nami on. Aima pandemi COVID-19 siah. Sabingi ham kanami Tuhan ibagas kolong. Pergugoy ham kanami Bapa lakomat taluhonin. Ijaga kanami protokol kesehatan imun tubuh kami. Dan kami tetap berpengharapan di dalam doa Tuhan ada dan bersama dengan kami. Asilang markuasa COVID-in huben nami Tuhan, namar kuasa hamdo bani guluh apa keluarga nami. Lambin jorgit kanami ibagas kampo Tuhan na ibatan. Layuri bagas na sadarion, katapadong na hurang tipak, parsaha pangabak, panisay, perguluhan nami, Tuhan, tolong maham. Salpuhon ham haganupanin. Sasap kam haganupanin. Ulang gabi siningin Tuhan. Asiboy kanami. Gabi anak-anak. Gabi kuria. Gabi bapa. Malim. Nabujuri tonga-tonga parguluhan nami. Terima kasih ma bamu Tuhan. Ondos kubamuma hanami haganup. Ondos kubamuma golu parumah tanggaw nami. Jana ondos kubamuma, jana pasu-pasu hamma, kuriamu GKPS Cililitan. Onma ibadah pe anami, onma persauran nami, onma tonggo nami, na pinaondos nami marasoman kon kuasa pakon goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan, Raja ni kuriain. Amen riap mahita martonggo, marhite tonggo, na pinodahkon ni Tuhan Yesus Kristus kubata. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say Roma harajaon, say saut ma harosun yurmu inagori tongahon, songon na inagoriatas. Bere hamba ben nami sadarion hagulukan ari-ari. Sasap hamba dosa nami, songon panasap nami,
bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubayham huparlajuan. Palua hama hanami humbani pangagu. Ay hamdo si mada harajaon pakon haguguhon. Apa sangapon sadukahni dokahni. Amen jalona siama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Hidup niuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni na ibata Bapa. Apa parsoran ni tondui na pasing mama kasomani na siam haganup. Umbani sonari nari rosi sadokahni dokahni. Amen. Oras mabata haganupan. Oras. Oras. Nami. Oras. Terima kasih Pak. Kubani hita ganupan Bapak dop hadir bani ling jum Bapak Beringon sendo hari pasu-pasu Tuhan Bata Mahita pakon haganup keluarga tabe soalnya homa horjata menjadi melimpah dan perhorjatan dan menjadi kesaktian yang baik. Terima kasih atau kenami bani pandita John Ricky Purba gepinokan di awal ada unokan gangguan teknis tapi puji Tuhan dua kita dan di Ardo kita Beringon. Terima kasih ma bani Nasyam. Nah berikutnya langsung ma berhanami juga serahkan hanami bani sekretaris Bapak sekaligus sekretaris resort Bapak Situa Rinaldi Purba. Ya harus batagan lupa mungkin pemanamnya dong juga tunggu humbani sekjem. Berapa orang? Ya, terima kasih. Terima kasih Bani Pendeta Jordi Ricky Purba, ada membakon peata ibagas Budarion. Jadi apa ingat pun desa nang Bani Bapak Pendeta. Hari Minggu hamdo bertugas kan Bapak Pendeta. Betul Pak. Audo i Kuriata. Ya, jadi permasukta jam siah janah adong nasidi itu halak. Kene. Ya. Oke. Ya emang mungkin terima kasih. Selamat. Makasih Pak, makasih Pak. Horas. Oras. Lanjut, Nal. Ya, terima kasih. Jadi perlu lebih terima kasih pada senang bani Bapak Pareses Pendeta John Ricky Purba nanam semua membuat PA Bapak bani Bornginon. Jadi konfesi GKPS jadi bahan PA i samping bahan PA na doma siapkan bani susukara tene. Jadi konfesi bani Panorangon aima bagian ketiga na perlobe terkait gereja nih bokone porus GKPS supaya terkait Trinitatis nih bokon Pak Sekretaris Jenderal GKPS jadi apa tuluhan kembali bawa Pareses tene terkait eskatologi. Jadi memanami sesi Bapak GKPS Cililitan Ketua Situa Donro Purba berhalang hadir, baru Wakil Ketua Situa Hakimanda Purba, kami sama Hakimanda Purba, lupa sendiri sekretaris, dupai wakil sekretaris, abang nami Pak Keren Rahmat Purba, Pak Kon Bendahara Situa Jan Mesdin Tuah Sitio. Sama. Situa Jan Mesdin Tuah Sitio. Jadi sama stene ya, lupa tong. Jadi perkarwanian nih Sen. itu ada Chris Purba. Ya, jadi hari Sabtu narohon, hari Selasa narohon, nase reak homahita bani peata, nih dong konsali seminggu mungkin ama humban nami atau dong tambahan humbani lawe samas bendahara sesi Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Taganupan hasil sironta mandihuti peon madalandear tambah pengetahuan tentang masalah konvensi GKPS terutama eskatologi. Ya, soalnya semua bagi bendahara singkat kita desa ase ulang lupa kita
mengirim galangan PATA boy ku rekening ni bendahara seksi bapak atau langsung ku rekening ni gereja kita rekening GPS Cilitan. Senada saya Pak tugas-tugas boy ibadah nami saudara. Terima kasih Mang Bata Ganupan. Terima kasih Bani Bendahara Seksi Bapak. Ladang B tugas-tugas Bata. B minum kopi. Adong B. Di klarifikasi mah Bani Bapak Pendeta, aulang sama seperti Bapak Pendeta, tapi akan mau ditabalkan. Jadi Cintua ya. 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 Bapak Pendeta nami, terima kasih. Terima kasih. Kita soal-soal mah pios itu aja. Ya. Oh, sok ge persahabat sok situ ada. Ya, terima kasih Bani Ganupan. Tina lau mula boy mah mula kita tene, tina dong nala mangan. Oke, ya. Saya usir. Lah, Horas. ada nokan ya tahun lay hari tahun nang nokan sudah jam 9 kayak ini. Ya, Horas. izin Humada. Horas, izin live Horas. Oke, terima kasih Pandita Nami. Ya, selamat malam Bapak Ganupan. Izin live ya. Horas. Oke, terima kasih. Guys, mana nih kok? Terima kasih. Anu be pengarahan be situ ada Chris. Bani lawe sekretaris setua Rinaldi Purba. Gel nokan merbuai nokan apapun ketua. Ase mungkin mulai mah ilis kita daftar nih anak nyombah tanah kelas onom kelas siap pokoknya kelas 12 ada masuk program seksi bapak bantuan kelulusan naik. Mungkin Oke. Mungkin kata dong menjalankan koordinator bapak sektor TBI mungkin boy mau ilis kita nyombah tanah masuk kelas onom kelas siap pokoknya kelas 12 hal dong program seksi bapak memberi bantuan banding nyombah tahun. Asyik boy realisasi kita mungkin bulan 5 atau bulan onom. Senai mungkin tambahan bata. Bantuan kelulusan dogoran itu teh. Bantuan mungkin halani kan bantuan kelulusan mah lebih tepat nih. Bapak Saminar Purwaon Parsetor Piga do. Bapak Saminar. Tulang duin Bang. Hah? Ya. Tulang. 5 Don, Parsetor 5. Punya istri. Direktur. Tulang Arson Seragih. Lah seminar nih lo. Oh. Ayo. Ada Saminar Purba. Marlai situ nih, bagaimana berubah nih? Iban Bapak Saminar Purba. Ayo. Kuduin. Ang goranin besan. Ayo. Oh. Ya. Buat jeruk nih boleh dah. Setabi lo ya. Ada itu mang. Selamat malam. Malam leh. Ya. Horas. Auleh mah tene. Masih terlev. Direktur masih terlev. Oli bosan na siyam. Tidak pa yung pengarahan direktur lo yun. Sogo tu se Horja Hita. Ya, Horas mah hubatan depan. Terima kasih Pak. Ini Bapak Perhatian. Si orang di berdiri wilayah. Oli malay, kita. Halo, izin matene, izin. Izin ya, izin.